ada 4 target utama yang kekristenan harus mencapainya. Nomor 1, kita harus dari waktu ke waktu makin menjadi sama seperti Yesus. Ini target yang terutama. Mari kita baca dulu ayatnya, Roma pasal 8 ayat yang ke-29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, saudara dan saya adalah orang-orang yang dipilihnya dari semula. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya. Kata ditentukannya itu mutlak, dan itu harus ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Garis bawahi, yang dipilihnya dari semula, maka orang-orang itu juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Yesus, supaya Yesus anaknya itu menjadi yang sulung, menjadi yang pertama, menjadi contoh di antara banyak saudara. Saya percaya hampir semua Alkitab saudara, kalau kita buka Roma 8 dan kita sudah baca 29, lihat saja, yang saudara beri tanda pasti yang cuma ayat 28 saja. Coba yang cuma ada tanda 28 mesem sendiri. Betul? Cuma 28. Karena ayat ini memang baik sekali. Dengan bunyi, kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Jangan berhenti hanya sampai ayat 28. Sebab ayat 28 tidak berdiri sendiri. Ketika Bapa kita di surga meyakinkan setiap kita bahwa Bapa turut bekerja di dalam segala hal, yang enak maupun yang tidak enak, yang kecil maupun yang besar, yang baik maupun yang tidak baik, dan sebagainya. Apa saja yang kita alami, Bapa selalu turut bekerja di dalam segala hal itu dengan satu tujuan, untuk mendatangkan kebaikan buat kita yang mengasihi Dia, percaya kepada Dia. Tapi itu tidak berhenti hanya sampai puji Tuhan, aku mengalami apa saja itu Bapa bisa buat baik. Betul. Tapi lanjutkan di langkah berikut, untuk apa Dia selalu turut bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan buat kita? Jawabannya di ayat 29. Lewat semua kejadian, peristiwa, proses, masalah, apa saja, hanya punya satu tujuan, supaya saudara dan saya menjadi serupa dengan Yesus. Jadi kalau kita mengalami hal apa saja berulang-ulang, saya percaya 9 bulan 6 hari ini, tahun 2008 ini, pasti sudah banyak peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, baik yang baik maupun tidak baik, yang enak maupun tidak enak. Betul nggak saudara? 9 bulan 6 hari ini. Nah, pertanyaannya, dari semua peristiwa yang kita alami dari 1 Januari yang lalu sampai hari ini, bulan yang ke-10, hari yang ke-5 ini, sudahkah, kalau saya pakai tanya, mirip Yesus enggak kita ini? Memper orang Surabaya bilang. Atau masih jauh dari yang Dia rindukan atas kehidupan kita? Jangan berkata, enggak apa-apa, kalau tahun ini aku gagal, enggak apa-apa, masih ada tahun 2009. Iya, nek sempat. Ngerti katanya? Iya, kalau kita sempat sampai tahun 2009. Semua kita bisa mati dengan tiba-tiba. Itu sebabnya saudara, kalau semua orang Kristen punya mental pengusaha, begitu target tidak tercapai, dia akan panik. Dia akan berusaha bagaimana caranya target ini tercapai. Maaf, seringkali kita santai, target-target ini kita nggak capai dengan baik.
Akhirnya model Kristen kita cuma tinggal tunggu waktu saja. Ya biar ini lewat. Nggak ada sesuatu yang kita bisa capai dalam hidup ini. Saudara, dengan rendah hati, mari masing-masing kita menanyakan pada diri kita. Nggak usah bilang tahun-tahun yang sudah lewat. Tahun ini saja. Sejauh mana target keserupaan kita dengan Kristus itu sudah kita capai. Contoh yang paling gampang, hukum yang paling dasar dalam kekristenan kita adalah mengampuni. Pertanyaannya, berapa kali kita disakiti orang? Berapa kali kita difitnah orang? Berapa kali kita ditipu orang? Berapa kali kita disalahkan orang selama tahun ini? Pertanyaannya bukan berapa orang yang kita sudah ampuni. Itu pertanyaan salah. Pertanyaannya adalah kita sudah mengampuni mereka semua atau belum? Jawab dalam hati. Kalau kekristenan kita tidak serius dalam memaksakan diri kita untuk melakukan apa saja yang Dia minta, maka sesungguhnya percuma kita menjadi orang percaya. Hanya menunggu berkat Tuhan turun saja tanpa kita mau tahu apa yang harus kita capai. Kita tinggalkan dulu target yang pertama ini, menjadi serupa dengan Yesus. Target yang kedua adalah ketaatan. Saudara boleh catat. Mari kita buka 1 Petrus pasal 2. 1 Petrus pasal yang kedua. Ada sebuah kerinduan dari Bapa di surga. Untuk apa kita percaya kepada Dia? 1 Petrus pasal yang kedua, ayat 21 sampai ayat yang ke-23. 1 Petrus pasal 2 mulai 21. Sebab untuk itulah kita diapakan? Dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagi kamu, pelan-pelan, dan telah meninggalkan teladan bagi kita semua. Ayo kita baca sama-sama kalimat terakhir ayat 21. 1, 2, 3. Supaya kamu mengikuti jejaknya. Dalam hal apa? Ayat 22. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi yang menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Sebab untuk itulah kita semua dipanggil, supaya kita mengikuti jejaknya. Inilah ketaatan yang harus menjadi target dalam kehidupan kita. Kalau begini, mau hitung-hitungan gampang saja. Selama 9 bulan 5 hari ini, berapa kali kita taat ketika Dia memerintahkan kepada kita, dan berapa kali kita tidak taat? Mungkin kita tidak bisa secara tepat menghitungnya, tapi kita coba saja ingat, bulan Januari yang lalu Tuhan minta kita buat apa? Saya lakukan belum? Februari yang lalu Tuhan minta apa? Maret Tuhan minta apa? Dan seterusnya. Kita coba-coba hitung, kita sudah lakukan atau belum? Ketaatan kita. Yang ketiga, kekudusan. Hidup kudus. Ketaatan kita harus dilangsungkan dengan kekudusan kita. Saudara, jangan saudara artikan hidup kudus itu wah susah, nggak mungkin lah zaman sekarang, wah begini begitu dan sebagainya. Berapa kali saya sering dengar pengusaha itu yang punya konsep yang salah dalam hidupnya. Namanya orang dagang, nggak mungkin lah benar. Masih ada yang berkata seperti itu? Salah. Kalau saudara berkata pedagang nggak bisa hidup benar, itu salah. Pedagang pun bisa hidup kudus.
Kenapa seringkali pedagang atau pengusaha merasa nggak bisa hidup kudus?